Oke, selamat bertemu lagi, gengs. Untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait hal-hal apa saja sih yang dilarang ketika seorang wanita mengalami menstruasi. Mungkin banyak yang bertanya, Ustadz, boleh apa tidak kita ketika menstruasi itu membaca doa ataupun kita sekedar menyimak dari sang pembaca Al-Quran tersebut. Oke, langsung saja kita menuju ke diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala mardunya waddin. Langsung saja, bagi wanita haid hukum membaca Al-Quran bagaimana? Ini ada secuil referensi atau ibarat. Perasaannya, Pak. Wasalisu qira'atu syai'in minal Qur'an bil lafzi au bil isyarati minal akhrasi kama qala al-qadi fi fatawihi. Membaca Quran bagi orang yang haid, wanita yang haid menstruasi, baik sebagian kecil, ya, 1 ayat, setengah ayat, bahkan bukan hanya sekedar membaca secara lafaz saja, isyarah pun, isyarah bisu umpama, itu juga tidak boleh kalau haid, wanita haid membaca, ya. Itu dari mazhab Syafi'iyah. Dari mazhab Maliki, nah, itu qaul yang muktamad, artinya qaul yang dijadikan pedoman. Ada yang memperbolehkan karena melihat fitrah dari manusia itu tetap suci walaupun dalam keadaan haid. Gitu. Lah, Imam Syafi'i atau golongan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, itu ada memperbolehkan, tapi bukan diambil dari sisi membaca. Tapi apa? Dianggap doa. Doa. Ya. Kita bukan membaca, diniati membaca Al-Quran, tapi diniati berdoa. Artinya kita mengucapkan doa, mengharap kepada Allah. Doa kan memohon kepada Allah, tapi dengan mencontoh apa yang ada di Al-Quran, yang mana Al-Quran kan juga ada doa, ada cerita, ada azab, ada cerita nikmat, banyak macam-macam kan, ada sejarah, ada masa depan. Nah, di Al-Quran kan macam-macam, juga ada doa, ada perintah, ada larangan kan, lengkap. Kalau konteksnya sekarang wanita haid, bagaimana solusinya? Kalau dalam keadaan doa, kebetulan di dalam doa itu ada bacaan Al-Quran, jangan diniati baca Al-Quran, tapi diniati doa yang mana kita itu mohon pada Allah. Kebetulan di dalamnya ada rangkaian dari bagiannya Al-Quran. Seperti itu. Kalau membaca sampai kapanpun, menurut Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, diperbolehkan. Itu kalau membaca Al-Quran, diniati membaca itu haram. Boleh, ya? Haram. Kalau diniatkan doa boleh, Pak, ya? Diniatkan doa boleh. Seperti itu. Misalkan di dalam Al-Quran, ada ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu kan juga ada di Al-Quran. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu juga ada. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, itu juga ada. Itu enggak apa-apa kalau niatnya doa. Sekarang kalau haid baca sholawat, ya tambah tidak apa-apa. Yang dilarang itu Al-Quran. Berarti ini itu ya, Pak, ya, lebih ke niatnya ya. Kalau niatnya ke doa, insya Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi ketika niatnya membaca Al-Quran, tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Ustaz, semisal bukan membaca tapi Murojaah lah. Itu saya lihat dulu. Oh no, ini
Nah, murojaah tetap seperti yang saya kata tadi, bagi mazhab Syafi'iyah, murojaah sekalipun untuk orang-orang yang hafid, hufat atau hafidho siapapun itu, ya, yang head ya maksudnya, itu tetap tidak boleh. Murojaah tetap tidak boleh ya. Khawatir hafalannya hilang gara-gara nggak dilalar, gara-gara nggak pernah dideres, nggak pernah di murojaah diulang-ulangi. Itu sementara dihilangkan dulu khawatirnya, karena memang pendapat yang kuat itu tidak memperbolehkan sekalipun itu murojaah atau hafalan. Karena kan niatnya kan di Al-Qur'an Iya, juga. baca Al-Qur'an. Itu pendapat yang kuat atau pendapat yang dijadikan pedoman bagi umum. Tapi kalau melihat pendapat yang lemah, itu ada yang memperbolehkan. Ya, kita tinggal milih, kita cari yang pendapat yang kuat apa yang pendapat yang lemah. Karena Islam itu kan fleksibel ya. Jadi ikhtilaful ummah itu justru menjadi rahmat. Apa sih maksudnya rahmat? Kita kan hidup di bumi ini kan dengan berbagai macam keadaan. Di tempat yang tropis, di tempat yang macam-macam suasana, hawa, iklim. Ya. Itu kan juga dengan macam-macam keadaan dan tentunya kan butuh solusi yang berbeda. Ya kan? Nah, Islam itu untuk semua, sekalipun itu Ya'juj Ma'juj itu juga mukallaf, harus Islam sebenarnya. Jin, setan semua sebenarnya dikenai hukum mukallaf atau harus Islam. Lah, makanya Nabi itu muncul hadis yang mengucapkan hadis bersabda ikhtilafu ummati kan rahmah, jadi rahmat. Perbedaan dari umat yang mana ada dasar imamnya yang penting, justru itu menjadi rahmat atau kasih sayangnya Allah bagi umatnya Nabi. Maksudnya apa? Ya, kalau di sini ketentuannya gini, di situ nggak bisa, ya berarti menurut situ gimana? Rahmat justru menjadi rahmat. Bukan perbedaan itu kok justru menjadi pemecah belah. Oke, ini ada satu pertanyaan Ustaz dari siswa saya, bukan siswa sih, dari tetangga saya. Seperti ini, kalau orang haid tapi dia dimintai tolong untuk mengoreksi atau nyimak dari bacaan Al-Quran dari orang lain, itu hukumnya seperti apa? Menyimak Al-Quran bagi cewek yang menstruasi seperti apa? Menyimak ya. Di sini kan ibarah yang muktabar, maksudnya muktabar itu gamblang, benar-benar tertulis, itu kan membaca, bukan mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan itu boleh. Kalau untuk menyampaikannya benar kayak gini loh, bukan kayak gini, ini panjangnya harusnya kayak gini, dan pihak yang mens tadi itu membacakan Quran itu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu kan sudah syai'un minal Quran. Syai'un itu apa? Sesuatu, sebagian dari Al-Quran. Sesuatu itu satu huruf pun itu juga sesuatu. Berarti cara untuk kalau di situ diniati memang dari Al-Quran. Nah, caranya Ustaz bagaimana untuk mengoreksi ataupun menyimak ada yang kesalahan itu seperti apa? Mungkin bisa diatasi dengan solusi, yaitu diberikan isyarah. Kalau itu salah, bukan isyarah Qur'annya loh ya. Tadi kan di awal sudah saya kata, membaca Al-Quran secara lafadz ataupun secara isyarah ya susah sih sebenarnya. Tapi kan ada, buktinya kan ada, kayak kalau di berita itu ini itu kan ada isyarah. Ya, isyarah itu. Nah, itu kalau misalkan Al-Quran diisyarahkan seperti itu juga haram kalau orangnya head yang isyarahkan. Haram. Ya. Tapi kalau yang menyimak tadi itu mengisyarahkan bukan dari bacaan Al-Qurannya, tapi mengisyarahkan ada orang yang baca Al-Quran tapi salah. Ya, beda loh. Misalkan ada orang baca nenek salah ternyata. Misalkan. Kalau misal mengingatkan sampai ke misalnya gini, hukum bacaannya apa itu? Nggak apa-apa. Kan bukan membaca Al-Qurannya.
misalnya sampai menjelaskan ifa nggak apa-apa. Makanya susah juga wanita. mungkin lebih amannya bagi yang sedang menstruasi tidak menyimak, maksudnya menyimak untuk menuntun membenarkan, Iya, lebih amannya. lebih aman. Karena kadang ya orang menyimak, oh ya ada kan kata-kata itu gini, nyimak wong maca Quran pahalanya padha kaya wong maca. Ya, itu bagaimana Ustaz? Di sini itu yang kita cari itu bukan tentang hal yang samar. Fikih itu menghukumi hal-hal yang tampak, ya kan? Lah kalau tadi itu kan hal samar, dan lahirnya kata-kata seperti itu kan bukan dari fikih, ya kan? Itu kan entah itu dari hadis atau dari ulama-ulama dahulu itu gimana kan, ya kan? Karena hal samar. Nah, sedangkan fikih itu menghukumi hal yang tampak. Lah orang baca, bagaimana tampaknya? Orang menyimak maksud saya, orang menyimak, bagaimana tampaknya? Ya kan nggak baca, ya udah. Nah, hukum fikih itu pada hal-hal yang tampak. Contoh lagi sholat ya. Sholat kan nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong. 2 huruf kalau disengaja sudah batal, ya kan? Itu secara tampak yang dihukumi. Lalu nang jero ati mesoro ya, itu bukan urusan fikih. Jero ati tibake ngomong sih, betul dindi. Itu bukan urusan fikih. Secara fikih sholat dia sholat sah ya sah. Sah. Oke. Terima kasih Ustadz untuk penjelasan mengenai menstruasi ya. Kita akan kembali lagi ke pembahasan yang lain. Afwan. Oke, itulah hasil pembahasan kita terkait tentang hal-hal apa saja yang dilarang dan diperbolehkan seorang wanita ketika mengalami menstruasi. Oke, kita akan bahas pembahasan yang lainnya. Tetap stay di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.